جئتنا نورا مبينا تغرس الإيمان فينا أحرص الناس علينا أقرب الناس إلينا كل نفس تقول نفسي إلا الحبيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah alhamdulillah kita kembali pada kajian kitab kita, kitab Kifatul Akhyar. Kita masih membahas tentang haji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha ay min arkanil haji al-wukufu. Di antaranya yaitu di antara rukun-rukun haji itu adalah al-wukuf, yaitu wukuf di Arafah. Li'annahu alaihi salatu wassalam amara munadiyan yunadi al-hajju Arafah. Karena Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kepada seorang untuk berseru dengan mengatakan al-hajju Arafah. Wa makna al-hajju Arafah, dan makna haji Arafah yang tadi diserukan oleh sahabat yang diperintahkan oleh Rasulullah, ay mu'azzamu arkanihi. Maksudnya adalah sebagian besar rukunnya, rukun haji itu adalah wukuf di Arafah. Kama taqul, sebagaimana engkau mengatakan atau kita berkata dalam ungkapan bahasa Arab, mu'azzamur rakaati ar-ruku'. Sebagian besar daripada rakaat itu adalah ruku'. Wa yahsulul wukufu bihudurihi bijuz'in min Arafah, dan wukuf itu bisa terjadi, terlaksana bijuz'in, dengan berdiri atau diam di sebagian daripada Arafah. Walau kana marran fi talabi abiqin aw dalatin aw ghairi dzalika. Meskipun dia hanya melewat atau melintas karena dia sedang mencari budak yang lari atau melarikan diri, atau mencari barang yang hilang atau yang lain. Walau hadara Arafah wa huwa naimun, seandainya dia hadir di Arafah dalam keadaan tidur, hatta law dakhala Arafati qabla al-wukufi wa nama hatta kharaja al-waqtu, sampai dia masuk Arafah sebelum wukuf, ya, qabla al-wukuf, ini waktunya belum tiba waktu wukuf. Wa nama, dan kemudian dia tidur hatta kharjal waktu, sampai habis waktu wukuf. Bagaimana hukumnya ini? Ajza'ahu ala sahih, dikatakan sah berdasarkan pendapat yang paling sahih. Li baqa'i taklif alaihi, karena karena masih ada, ya, at-taklif alaihi, karena dia masih dikatakan orang yang mukallaf, tidak kehilangan syarat untuk beribadah. Bi khilafil majnun, berbeda dengan orang yang gila, ya. Kalau orang gila ini hilang akalnya, maksudnya itu. Walau hadara wa huwa mughma alaihi, dan bagaimana kalau seorang yang mewukuf ini hadir di Arafah untuk wukuf tapi dalam keadaan dia pingsan. Qala fi asli raudhah, dikatakan dalam berkata, ya, dalam asli raudhah, ajza'ahu, itu dikatakan sah. Wa huwa sahwun, karena tidur ini hanya sekadar dianggap seperti orang lupa. Fa inna Rafi'iyya sahhaha adam al-iza fi syarhaini. Tapi Imam Ar-Rafi'i dia mensahihkan, membenarkan bahwa tidak sahnya, ya, wukuf orang yang mughma alaihi, orang yang pingsan, di dalam kitab Asy-Syarhaini dan juga Al-Muharrar. Tsumma inna an-Nawawiyya qala min ziyadatihi qultu al-asahhu indal jumhur annahu la yasih wukuful mughma alaihi. Jadi Imam Nawawi, ya, dalam tambahannya beliau mengatakan, aku berkata yang paling sahih itu adalah menurut para ulama jumhur, annahu la yasihhu wukuful mughma alaihi, tidak sah hukumnya orang yang pingsan.
Walhasilu, dan kesimpulannya bagaimana? Anna syarta ijza'il wukufi, sungguhnya syarat sahnya wukuf itu adalah ayyakunal waqifu ahlan lil ibadah. Ini yang pertama. Seorang yang wukuf itu harus dia memiliki kepantasan untuk beribadah tadi itu, ya, tidak tidur dan tidak pingsan gitu, dan tidak juga gila. Summa fi ayyi mawdi'in waqafa, dan di mana saja dia wukuf, minha, dari bagian Arafah itu, jaza, boleh. Li'annal kulla Arafatun, karena semua itu adalah Arafah. Wa waqtul wukufi, dan kapan waktu wukuf ini dimulai? Min zawali syamsi, ketika tergelincir matahari, yauma Arafata, pada hari Arafah itu, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar subuh. Wala yashtaritul jam'u bainal laili wan nahar, dan tidak disyaratkan berkumpulnya antara malam dan siang. Hatta law afadha qabla al-ghurub, seandainya dia berangkat, ya, dari tempat dari Arafah ini ke Musdalifah misalnya qabla al-ghurub, sebelum terbenamnya matahari, sahha wukufu, maka dikatakan sah wukufnya. Wala yalzamhu dam, dan tidak wajib dia membayar dam, ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Wakilah, ada juga pendapat yang mengatakan yajib, yaitu wajib. Tapi kalau kata kila ini berarti pendapat itu kurang kuat. Fa'ala hadza, berdasarkan ini, lau ada lailan saqatad dam, seandainya dia kembali pada malam hari lagi ke ke Arafah, saqata, maka tidak wajib damnya itu. Walau iqtasara 'ala al-wukufi lailan, kalau seandainya dia membatasi diri hanya wukuf di malam hari, sahha hajjuhu, maka sah hajinya, 'alal madhhabil ladzi qata'a bihil jumhuru. Wallahu a'lam. Maka sah hajinya kalau orang itu wukuf pada malam hari, ya, 'alal madhhab, berdasarkan pada mazhab yang qata'a bihil jumhur, yang sudah diputuskan oleh jumhur ulama. Wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Qala wa tawafu bil baiti was sa'yu baina Safa wal Marwah. Di antara wajib haji itu adalah tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah. Min arkanil haji, di antara rukun-rukun haji adalah at-tawaf bil bait, yaitu tawaf di Ka'bah, ay tawaful ifadah, yaitu tawaful ifadah. Lil ijma'i ala annahu al-murad fi qaulihi ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Berdasarkan pada ijma' kesepakatan para ulama bahwa yang dimaksudkan pada firman Allah Ta'ala yang mengatakan wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka tawaf di Ka'bah, itulah yang dimaksudnya itu tawaful ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf yang dikerjakan setelah wukuf selesai, kemudian Musdalifah, mabit Musdalifah, kemudian pergi ke Mina, ya. Kemudian setelah itu, setelah seseorang melakukan tahallul awal itu, nanti dia pergi ke Mekah langsung untuk tawaf ifadah di sana. Atau tawaf ifadah itu dilakukan setelah menyelesaikan, ya, lontaran jumroh selama 3 hari, ya, di Mina. Kemudian setelah itu dia memakai nafar sani misalnya, atau nafar awal, dia kembali ke Mekah, kemudian setelah itu dia tawaf di sana di Ka'bah. Inilah yang dijadikan rukun haji itu. Wali hadisi haidi Sofiyah, dan juga berdasarkan pada hadis tentang haid Sofiyah, yaitu istri Rasulullah yang pada saat haji didatangi oleh haid. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi, walaysa bainal muslimina khilafun fi wujubihi, dan tidak ada perbedaan pendapat ulama terkait dengan wajibnya tawaf ifadah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah pada waktu yang akan datang kita lanjutkan terus kajian kita ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.